Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai pemberhentian Sintayong oleh PSSI sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Bungkus Naini. Selamat siang Bungkus. Selamat siang Naila. Baik, Bungkus, keputusan ini dibuat tepatnya 2 bulan sebelum skuad Garuda bertarung ya di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret nanti. Anda melihat ini sudah merupakan hal yang tepat, langkah yang tepat dilakukan PSSI? Iya, sebetulnya soal pelatih direkrut atau diberhentikan oleh sebuah tim ya, termasuk tim nasional, itu hal yang lumrah dalam sepak bola, hal yang biasa gitu ya. Itu mekanisme yang rutin yang dilakukan oleh setiap institusi, entah itu klub atau tim nasional, untuk kebutuhan organisasi. Hanya saja memang persoalannya, kita melihat persoalan yang terjadi antara Sintayong dengan PSSI ini tidak clear ya. Karena kalau dinilai bahwa dia gagal mencapai target, ini kan menjadi pertanyaan target yang mana dulu gitu. Kalau targetnya AFF, ini juga pertanyaan sejak awal bukannya AFF ini tidak ada target untuk menjadi juara, tidak ada target bahkan masuk final pun menurut saya target yang agak berlebihan dengan materi pemain seperti yang dikirim kemarin gitu ya. Kan target besarnya adalah mencapai Piala Dunia, lolos dari kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, entah itu putaran keempat atau bahkan lolos ke Piala Dunia, itu kan targetnya. Dan itu kan belum terjadi. Kita baru akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2 bulan lagi lanjutannya. Dan masih ada 4 pertandingan, bukan 1 pertandingan. Nah, ketika sekarang diberhentikan, tentu menjadi pertanyaan adalah apakah kita tidak yakin bahwa target itu akan terpenuhi gitu ya. Nah, kalau tidak yakin, ukurannya apa? Nah, ukuran-ukuran inilah yang tidak dipahami oleh publik secara utuh, yang membuat pemberhentian ini terasa terasa mengagetkan gitu ya. Menurut saya idealnya sebetulnya penggantian dilakukan sesudah ukuran yang menjadi target itu selesai. Jadi ukurannya misalnya lolos atau tidak lolos ke Piala Dunia. Ukurannya tercapai atau tidak. Baru kita bisa membuat penilaian atau judgement terhadap kinerja seorang pelatih. Nah, kalau sekarang ini kan jadi agak nanggung. Sintayong sedang membawa timnya bersaing. Bungkus Naini masih tersambung bersama kami di Breaking News Metro TV. Iya, iya. Baik, silakan dilanjutkan, Bung. Iya, jadi yang saya bertanya-tanya adalah soal ukurannya untuk mengatakan seorang pelatih itu dianggap gagal. Jadi kalau pelatih diberhentikan itu kan indikator, salah satu ukurannya kan dianggap gagal mencapai target gitu ya. Nah, kalau dia gagal mencapai target, targetnya yang mana? Kan harus ada indikator-indikatornya. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan kan yang sedang dijalani adalah kualifikasi Piala Dunia dan masih berada di putaran ketiga, belum selesai, masih ada 4 pertandingan lagi, tapi diberhentikan di tengah jalan, padahal peluang lolos masih ada. Nah, itu saya pikir yang akan menjadi pertanyaan besar bagi publik. Kalau persoalannya adalah target, kinerja, ini menjadi sesuatu yang akan terus dipertanyakan dan menurut saya akan sulit dijawab oleh PSSI. Tapi kalau ukurannya adalah soal komunikasi yang kurang jalan, nah itu mungkin persoalan lain. Cuma masalahnya sesudah hampir 4 tahun dia menangani tim nasional dan sekarang ada persoalan komunikasi, ini juga menjadi masalah. Selama 4 tahun ini kok semuanya berjalan baik-baik aja, kenapa baru sekarang persoalan komunikasi muncul? Jadi memang menurut saya diberhentikannya Sintayong ini merupakan hak PSSI, tapi momentumnya kurang tepat. Baik, tadi juga dikatakan apakah juga ini berkaitan dengan kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Bungkus? Iya kan, kalau kita memang menjadikan AFF itu sebagai target, maka kita harus serius kan mengirimkan tim yang memang disiapkan untuk mencapai target itu. Dengan mengirimkan tim yang usianya rata-rata masih 20 tahunan, kita mau mencapai target apa? Kalau kita emang ingin juara, kita emang harus menurunkan tim yang dia bisa bersaing di sana, tim senior. Nah, kita kan sudah bersepakat, PSSI sudah setuju mengirimkan tim yang usianya muda. Maka sebetulnya menjadikan event itu sebagai ukuran, itu kan menjadi sesuatu yang tidak logis gitu loh. Kalau yang dikirimkannya tim senior atau katakanlah tim lapis kedua, tidak ada pemain dari Eropa, tapi masih ada pemain-pemain terbaik Liga 1, entah itu Ricky Kambuaya, entah itu katakanlah Edo Febriansa dan lain-lain diturunkan, lalu tidak mencapai target, mungkin kita bisa bilang bahwa tim ini tidak mencapai target. Tapi kalau yang diturunkannya pemain
yang beberapa di antaranya baru menjalani debut di timnas senior, lalu dianggap bahwa tim nasional gagal, itu akan sulit untuk dipahami sebagai sebuah ukuran gitu ya. Jadi kalau menurut saya kegagalan di Piala AFF sebetulnya tidak cukup tepat untuk dijadikan alat. Ya, baik. Jadi ada mengatakan langkah yang dilakukan PSSI belum tepat saat ini karena tolak ukurnya juga belum spesifik ke dalam suatu alasan yang jelas begitu, Bungkus. Bungkus, masih bisa mendengar suara kami? Iya, iya, iya. Baik. Ya, tadi jadi Anda katakan langkahnya belum tepat saat ini karena masih ada beberapa laga yang memang komposisinya ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Coach Sintayong. Tapi kalau Anda melihat, jadi harus seperti apa penjelasan yang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat, Bungkus? Bungkus, apakah masih bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, mohon maaf, Iya, pemirsa, Nela. sepertinya kami baik, baik. Silakan, Bungkus. Iya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita memutuskan memberhentikan seorang pelatih kan harus ada ukuran-ukurannya. Ukuran misalnya pencapaian kinerja yang tidak memenuhi harapan. Nah, sekarang kalau kalau kita anggap Sintayong tidak memenuhi harapan kinerjanya, tentu harus disampaikan ukurannya apa. Target dia itu sebetulnya ketika direkrut sebagai pelatih apa sih? Target besarnya kan membawa timnas ini kan ke Piala Dunia. Nah, kita kan masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Kita satu-satunya negara Asia Tenggara yang belum terhenti, masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan kita masih punya peluang lolos ke putaran selanjutnya. Atau bahkan bisa bisa lolos langsung karena kita masih bersaing di kualifikasi ini dengan sisa 4 pertandingan. Nah, kalau kita mau menyatakan bahwa kita gagal mencapai target itu, harusnya ditunggu sampai kualifikasinya selesai. Itu maksud saya. Baik, nah tadi juga ini bahkan sempat diberitakan oleh media luar ya, Bungkus, dikatakan bahwa pendekatan Sintayong dilaporkan kurang cocok dengan gaya dan komposisi pemain timnas saat ini. Yang tadi juga sempat Anda katakan bahwa kenapa ini baru muncul saat ini begitu ya, di saat memang sudah ada sempat Sintayong melakukan perombakan tim sehingga menjadi solid dan ada sejumlah prestasi di atas kertas yang sudah dicatatkan oleh Sintayong. Jadi menurut Anda masalah komunikasi ini bukan menjadi kendala dalam sebuah timnas? Iya, komunikasi itu penting, tapi dalam sepak bola itu yang berlaku itu kan sebetulnya bahasa universal. Tidak berarti seorang pelatih ketika tidak bisa menggunakan bahasa lokal itu tidak akan bisa menghasilkan prestasi. Ketika Arab Saudi juara Piala Asia tahun 1988, pelatihnya dari Brasil, Carlos Alberto itu juga nggak bisa berbahasa Arab loh. Tapi timnya bisa juara Piala Asia. Jadi bukan satu-satunya ukuran, bahasa itu mempermudah komunikasi. Tapi sepak bola itu bahasanya juga universal. Setiap pemain bisa memahami komunikasi atau instruksi dari pelatih, tidak harus dengan bahasa yang sama. Ini saya pikir yang harus diperjelas juga bahwa kesamaan bahasa itu membantu ya, tapi bukan satu-satunya. Bahkan seharusnya ketidakmampuan menggunakan bahasa lokal itu bukan alat untuk mengukur kinerja seorang pelatih. Karena pelatih kan dibekali dengan alat bantu yang lain. Ada penerjemah, ada juga fungsi-fungsi yang lain, bahkan kalau perlu menggunakan bahasa isyarat pun sebetulnya dalam sepak bola dimungkinkan gitu loh. Jadi kalau menjadikan ketidakmampuan pelatih tidak bisa berbahasa lokal sebagai alasan dia diberhentikan, itu juga kurang fair. Harusnya yang jadi ukuran itu jelas, kinerja. Dan kinerjanya menurut saya saat ini belum bisa sepenuhnya dibuat justifikasi. Karena kompetisinya ya sedang berjalan, kualifikasi Piala Dunia masih berlangsung, dan kita belum tersingkir. Apakah ada faktor lain kalau Bungkus melihat di luar apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkaitan dengan hal lain misalnya? Seperti mungkin juga salah satunya desakan supporter untuk memberhentikan Sintayong. Saya tidak ingin berspekulasi ya, tapi saya hanya menangkap apa yang disampaikan oleh
Ketua Umum tadi dalam pernyataannya, mungkin ada persoalan komunikasi. Nah, itu yang saya anggap tadi hal yang seharusnya tidak sepatutnya menjadi argumen untuk memberhentikan ya. Komunikasi itu bisa dibenahi dengan banyak cara gitu ya. Komunikasi antara pelatih dengan federasi, dengan manajemen tim nasional itu bisa diperbaiki kalau ada kekurangan. Komunikasi pelatih dengan pemain juga bisa diperbaiki karena kita sekarang hidup di era modern. Ada alat bantu komunikasi, bahkan ada penerjemah. Jadi nggak masalah komunikasi itu bisa diselesaikan kalau memang ada keinginan untuk menyelesaikannya. Itu persoalannya. Baik, Bungkus, kita kembali lanjutkan perbincangan. Tadi ada katakan ada sejumlah faktor yang ternyata mungkin waktunya belum tepat ya Bung ya untuk melakukan pemecatan ataupun pemberhentian dari Sintayong saat ini. Karena masih ada beberapa laga yang butuh pelatih yang bisa sudah in charge lama nih dengan timnas. Nah, kalau ada lihat ada sejumlah nama ini ya pelatih yang diinterview. Di antaranya ada 3 nama tadi disebutkan Erick Thohir, utamanya dari Eropa. Bagaimana Anda melihat kandidat nama-nama ini? Iya, saya sudah cukup lama mendengar ya isunya bertebaran ya bahwa PSSI akan meng-hire pelatih yang latar belakangnya sama dengan pemain-pemain yang saat ini menjadi andalan di tim nasional senior. Jadi maksudnya pelatihnya akan berasal dari Belanda karena pemain-pemain timnas senior sekarang banyak yang latar belakangnya main di Liga Belanda. Itu saya sudah cukup lama mendengar. Dan tidak mustahil juga nanti realitasnya pelatih yang akan menggantikan Sintayong itu adalah pelatih yang mungkin punya latar belakang sepak bola Belanda. Saya pikir nggak masalah pelatih itu latar belakangnya dari mana. Pelatih dengan latar belakang dari Belanda tentu memudahkan ya karena dia punya kemampuan berkomunikasi lebih baik dengan sebagian pemain yang berasal katakanlah dari Belanda. Tapi sekali lagi dalam sepak bola pelatih dengan kesamaan latar belakang bukanlah jaminan bahwa dia akan membawa keberhasilan. Bukan jaminan. Kita sudah melihat itu dalam berbagai event ya, dalam berbagai kasus dan pelatih dengan kesamaan latar belakang sifatnya hanya membantu mempermudah, tapi yang namanya hasil akhir tetap ditentukan oleh situasi di lapangan. Nah, saya pikir apa yang dilakukan oleh Sintayong selama ini dengan pemain-pemain di lapangan itu sebetulnya sudah berhasil membangun komunikasi dan chemistry yang cukup baik. Terbukti dari berbagai pertandingan yang dijalani oleh tim nasional. Banyak kesulitan yang dihadapi menghadapi lawan-lawan yang kuat. Tapi tim ini mampu bersatu, mampu lolos dari situasi sulit dan akhirnya sampai saat ini tetap mampu bersaing di kualifikasi. Karena itulah saya pikir keputusan pemberhentian ini agak prematur karena harusnya dilakukan ketika kompetisi atau kualifikasinya selesai. Sehingga kita tidak ada beban untuk menjelaskan kepada publik argumen mengenai pemberhentian ini. Kalau sekarang ini kita PSSI terutama akan punya beban menjelaskan kepada publik pemberhentian ini karena apa. Nah, lebih beban lagi kalau nanti ternyata pelatihnya berasal dari Belanda dan dalam sisa kualifikasi tidak mampu tampil lebih baik. Itu bebannya akan lebih berat bagi PSSI untuk menjawab atau membela diri terhadap keputusan pemberhentian Sintayong dan untuk membela pelatih yang direkrut ini, yang pelatih barunya penggantinya, itu akan menjadi berat. Sekarang aja pelatih penggantinya itu juga bebannya menjadi berat. Karena pertama, dia berada di titik di mana kita memasuki pertandingan yang paling krusial. 2 pertandingan berikutnya lawan Australia, lawan Bahrain, berikutnya lawan China, itu akan sangat krusial. Menentukan kesempatan kita lolos ke Piala Dunia. Kita harus bisa mendapatkan 2 kemenangan lawan Bahrain, lawan China, lawan Australia kalau bisa kita bisa mendapatkan hasil imbang. Itulah cara kita untuk lolos ke putaran selanjutnya. Nah, pelatih baru datang dengan sisa waktu yang relatif terbatas, tapi targetnya sangat berat. Makanya saya bilang memberhentikan mengganti pelatih itu hak PSSI, silahkan sebagai pengelola tim nasional. Tapi momentumnya, timingnya saat ini kurang tepat. Karena akan memberi beban bagi banyak pihak, termasuk bagi PSSI sendiri. Bebannya jadi berat sekarang. Kalau sampai pelatih baru kinerjanya tidak optimal, masyarakat akan langsung menunjuk hidung para pengurus PSSI itu karena dianggap membuat keputusan yang tidak bijak. Tapi apapun kita faktanya sudah melakukan pergantian pelatih, saya berharap pelatih baru nanti bisa cepat memahami kultur sepak bola Indonesia, bisa tetap mampu membawa suasana yang kondusif di dalam tim sehingga akhirnya kita bisa tampil baik di sisa kualifikasi. Tetap semangatnya adalah kita bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Ada semangat yang harus dikejar, tapi Bungkus berbicara mengenai sosok pelatih baru, idealnya berapa lama sih pelatih baru ini bisa, kalau Bungkus lihat ya dari strategi ataupun taktik permainan Indonesia, paling tidak kita lihat bagaimana pelatih baru ini bisa beradaptasi dengan kultur dan juga beradaptasi dengan para pemain di Indonesia. Idealnya butuh waktu berapa lama? Jadi bukan soal berapa hari, bukan soal berapa minggu, bukan soal berapa bulan ya. Karena tim nasional itu kan berbeda dengan klub. Kalau klub itu ukurannya jelas, dia menangani klub tuh hari ke hari. Kalau tim nasional itu kan belum tentu dalam sebulan pelatih itu bisa bertemu dengan pemainnya. Kalau nggak ada eventnya, pelatih nggak bisa ketemu dengan pemainnya. Sekarang pelatih baru yang disiapkan untuk pertandingan nanti kualifikasi Piala Dunia, lanjutannya bulan Maret. Dari sekarang ke Maret itu pelatih nggak punya waktu untuk bertemu. Karena pemain bermain untuk klubnya masing-masing, apalagi yang di Eropa jadwalnya sedang bergulir. Jadi baru akan bertemu dengan pemainnya nanti bulan Maret menjelang pertandingan kualifikasi. Nah, walaupun pelatih punya waktu 2 bulan dari sekarang, tapi kesempatan bertemu dengan pemain ya nanti bulan Maret. Kesempatan berkomunikasi, kesempatan menjelaskan konsep bermainnya, kesempatan dia memahami pemain-pemain yang dia pilih, kesempatan melihat kelebihan kekurangan masing-masing pemain, yaitu nanti baru kelihatan sesudah dia bertemu dengan pemainnya bulan Maret nanti. Itulah persoalan tim nasional yang berbeda dengan klub ya. Dan ini akan menjadi tantangan bagi pelatih baru. Waktunya sangat terbatas, sementara beban yang dia harus tanggung, target yang harus dia selesaikan itu sangat tinggi. Masyarakat Indonesia sangat berharap kita lolos ke Piala Dunia dan sekarang kita di posisi di mana kita masih punya peluang untuk lolos itu. Dengan cara itu tadi, menang 2 kali lawan Bahrain, lawan China, tampil bagus lawan Australia, minimal bisa meraih imbang dan mudah-mudahan lawan Jepang pun bisa meraih poin. Itu bukan tantangan yang mudah bagi pelatih baru nanti. Baik. Hal yang perlu diadaptasi oleh pelatih berikutnya kalau kita melihat dari karakter positif yang dimiliki Sintayong selama ini apa, Bungkus? Iya, selama ini kita sudah melihat tim nasional ini memiliki kedisiplinan yang tinggi ya, memiliki etos kerja, fighting spirit di lapangan yang cukup baik, yang membuat tim ini meskipun posisinya underdog, ketika melawan tim-tim kuat itu mampu menunjukkan perlawanan yang akhirnya bisa membuahkan hasil cukup baik. Kita lihat bagaimana kita berjuang begitu luar biasa pemain-pemain kita menghadapi Australia ketika kita mampu menahan imbang, ketika kita mampu mengalahkan Arab Saudi yang secara peringkat jauh di atas kita, yang secara prestasi di level Asia juga jauh di atas kita, itu adalah etos kerja ya, itu adalah fighting spirit, itu adalah kedisiplinan, mentalitas yang menurut saya berhasil dibangun oleh Sintayong dan jajaran pelatihnya, bukan hanya Sintayong tentunya, termasuk pelatih-pelatih yang mendampingi dia, Coach Nova dan lain sebagainya, yang selama ini ditularkan ke pemain, membuat pemain lebih percaya diri untuk menghadapi lawan-lawan yang secara peringkat jauh di atas mereka. Nah, ini yang harus dijaga oleh pelatih baru nanti, agar spirit ini, fighting spirit, mentalitas ini, mentalitas tidak pernah menyerah, mentalitas pantang menyerah, harus dipertahankan supaya bisa jadi modal untuk mengarungi sisa 4 laga. Bagi saya sekarang ini fokusnya adalah bagaimana kita bersatu dalam keadaan yang mungkin kita berbeda pandangan untuk menjaga agar peluang kita lolos ke Piala Dunia ini tetap terpelihara. Baik, Bungkus, kita kembali melanjutkan perbincangan. Kita menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Erick Thohir yang membocorkan bahwa pelatihnya dari Eropa, bahkan Belanda. Ya, bahkan sudah ada bocoran dari Belanda. Nah, apakah ini digadang-gadang mantan striker timnas Belanda, Patrick Kluivert? Atau seperti apa Anda melihat karakter dari pelatih Eropa sih nantinya? Iya, nama-nama dari Belanda itu memang sudah beredar sejak 2-3 pekan yang lalu ya. Ada Patrick Kluivert, bahkan ada Van Gaal, juga ada bahkan Erik ten Hag yang baru diberhentikan oleh MU. Cukup banyak memang ya. Dan saya pikir wajar secara kultur pelatih dari Belanda mendapatkan kesempatan lebih besar, karena sebagian besar pemain kita kan bermain di Liga Belanda ya. Pemain-pemain yang sekarang bermain di tim nasional itu banyak yang bermain di Belanda. Ada Tom Haye, ada Miss Hilher, ada banyak nama lagi yang main di Liga Belanda. Tentu pelatih dari Belanda akan lebih cepat beradaptasi dibanding pelatih yang kulturnya berbeda ya. Soal kultur ini juga penting ya, karena tidak semua pelatih, meskipun pelatih hebat, ketika dia menangani tim yang berbeda kultur, itu dengan mudah bisa beradaptasi. Kita sudah melihat contohnya Roberto Mancini ya, pelatih hebat dari Italia, yang juga kesulitan membangun sepak bola Arab Saudi.
Karena dengan adanya kesamaan kultur tentu memudahkan kalau itu benar Clifford ya untuk lebih mudah beradaptasi dengan tim nasional Indonesia. Tapi sekali lagi seperti yang saya tegaskan tadi, kesamaan latar belakang bukan satu-satunya alasan yang membuat seorang pelatih bisa sukses. Sama sekali bukan. Dan ini akan menjadi tantangan besar tentunya bagi pelatih baru nanti untuk membuktikan bahwa kesamaan latar belakang yang dia punya itu membawa manfaat dalam tugasnya menangani timnas Indonesia. Mhm. Baik, Bungkus, jadi apa yang perlu dikejar dengan keterbatasan waktu yang singkat untuk bisa menghadapi kualifikasi Piala Dunia bulan Maret ini? Iya, yang pertama saya berharap pelatih baru nanti banyak berkomunikasi dengan jajaran pelatih yang saat ini sudah menangani tim nasional ya. Kan dari jajaran pelatih yang sekarang ini kan cukup banyak yang punya pengalaman bersinggungan dengan Sintayong selama 4 tahunan ya. Ada Coach Nova dan pelatih-pelatih yang lain, termasuk Coach Indra Safri. Harus banyak berkomunikasi dengan Coach Indra Safri untuk memudahkan dia memahami tim nasional Indonesia, memahami sepak bola Indonesia, memahami sepak bola Asia secara keseluruhan. Karena yang akan dihadapi nanti kan bukan soal bagaimana menangani timnas Indonesia, tapi juga bersaing dengan tim-tim lain dari benua Asia, Bahrain, Australia. Nah ini bagi dia penting untuk paham sepak bola Asia secara keseluruhan, sehingga nantinya dia bisa memetakan dengan jelas apa yang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia, apa yang harus dilakukan untuk membuat tim ini mampu tetap bersaing, bahkan lebih mampu bersaing, dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kita berbeda pendapat tentang pemecatan Sintayong, tapi jangan sampai kita tidak memiliki kesamaan tekad yang sama untuk mendukung tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Perbedaan pendapat dengan tentang Sintayong ini akan tetap menjadi menjadi polemik yang mungkin akan cukup lama berlangsung dalam sepak bola Indonesia. Tapi tekad kita dalam memberi dukungan, mendoakan timnas lolos ke Piala Dunia itu jangan sampai berbeda, jangan sampai berkurang. Kita tetap fokus mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Baik, Bungkus, ini walaupun belum disebutkan secara gamblang ya oleh Erick Thohir siapa sosok pelatih pengganti, namun kalau dari para pengamat dengan kandidat kuatnya ini kira-kira siapa nih, Bungkus? Iya, saya sudah menyebut 3 nama tadi ya. Ada Kluivert, ada Van Gaal, juga ada Erik ten Hag ya. Sebetulnya di Indonesia juga ada pelatih Belanda yang lain ya. Ada pelatih yang sekarang menangani Dewa United, Rick Ring, ada pelatih yang menangani Borneo, ada Vistra. Jadi sebetulnya tidak mustahil juga pelatihnya itu dari pelatih lokal, dari pelatih Belanda yang sekarang sudah ada di Indonesia menangani tim lokal. Karena itu juga akan jauh lebih membantu kalau dia sudah paham sepak bola Indonesia. Tapi bagi saya terlepas dari siapapun pelatihnya, saya pikir yang terpenting adalah timnya sendiri, timnas Indonesia sendiri harus melupakan persoalan ini ya. Pemain harus tetap fokus terhadap perjuangan menuju Piala Dunia. Jangan pemain-pemain kita terganggu oleh isu pemberhentian pelatih mereka, dan tetap fokus memberikan yang terbaik untuk timnasnya itu sendiri. Jadi urusan pergantian pelatih itu urusan manajemen ya, urusan federasi. Pemain tetap fokus ke Piala Dunia. Supporter juga saya berharap bisa tetap fokus. Mari kita mari kita singkirkan sementara ketidaksepakatan kita soal pergantian ini, dan kita tetap fokus membantu mendukung tim nasional ke Piala Dunia. Iya, pergantian sebentar lagi akan terjadi dan mari kita fokus. Tapi kalau ada melihat sejauh ini seperti apa sih juga nantinya harus memanage psikologi para pemain dalam hal ini, Bungkus? Ya, ini tantangan tentu bagi setiap pelatih ya. Pelatih baru dimanapun pasti akan menghadapi situasi seperti ini. Pelatih baru juga pasti akan menyadari bahwa sebagian pemain mungkin memiliki hubungan emosional yang baik dengan pelatih sebelumnya. Dan itu tugas pelatih untuk membangun hubungan yang baru dengan pemain-pemain yang dia tangani sekarang. Dan itu semua pelatih saya pikir memahami itu. Karena salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh pelatih kan psikologi psikologi dengan komunikasi. Bagaimana dia membangun komunikasi yang baik dengan pemain supaya hubungannya dengan baik, terlepas dari bagaimanapun cara dia masuk ke dalam tim. Tidak semua pelatih masuk ke dalam tim dengan cara yang smooth ya. Ada pelatih yang masuk ke dalam tim dengan cara yang mungkin tidak terlalu smooth. Nah ini yang sekarang harus dihadapi oleh pelatih kita. Karena mungkin bagi sebagian supporter Indonesia, termasuk bagi sebagian pemain Indonesia, pemberhentian Sintayong itu terasa berat untuk diterima. Nah tinggal bagaimana pelatih mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menempatkan diri dengan baik, sehingga akhirnya bisa mendapatkan bisa diterima dengan baik oleh pemain maupun
maupun supporter timnas Indonesia. Kembali bergabung bersama kami pengamat sepak bola Bungkus Naini. Bungkus, tadi juga sudah kita dengarkan kembali ya keterangan yang disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ada banyak tantangan tentunya yang perlu dihadapi pelatih timnas ke depan, diantaranya penerapan strategi juga harus bisa disepakati oleh para pemain. Ada target yang harus dikejar Bungkus, tapi kalau menurut Anda dengan adanya pelatih baru ini, targetnya masih sama atau harus ada target baru? Iya, target kita saya pikir saat ini tidak berubah ya. Kita harus bisa lolos dari kualifikasi putaran ketiga ini ke putaran selanjutnya. Kalau bisa lolos langsung ke Piala Dunia itu yang terbaik. Tapi paling tidak kita harus bisa membawa tim ini lolos ke fase selanjutnya, ke putaran keempat. Itu harapan tertinggi yang saya pikir saat ini paling mungkin diperjuangkan oleh timnas Indonesia. Kita masih punya peluang untuk itu. Jadi pelatih baru saya pikir sekarang mewarisi fondasi yang cukup baik ya. Tim yang sudah sudah terbangun cukup baik, kerangka timnya sudah ada, kan kita sudah lihat dalam sejumlah pertandingan Sintayong ini sudah memiliki kerangka tim yang mungkin juga tidak akan berubah banyak ketika pelatih baru nanti bergabung, karena memang warisan yang dibuat oleh Sintayong untuk timnas ini sudah cukup baik di level senior maksud saya, dan itu akan memudahkan tugas pelatih. Nah sekarang tinggal persoalannya pelatih baru itu harus mampu masuk ke dalam psikologi pemain, harus mampu menjadi bagian dari tim secara keseluruhan yang diterima oleh semua pemain. Kemudian yang kedua, pelatih baru harus memiliki pemahaman tentang bagaimana mengembangkan permainan yang sudah saat ini menjadi lebih tinggi lagi. Karena kita memiliki target untuk mengalahkan Bahrain, mengalahkan China, juga kalau bisa menahan imbang Australia, menahan imbang Jepang di pertandingan yang lain. Dengan cara itu tentu kita harus meningkatkan permainan kita. Jadi kalau dianggap selama ini pelatih yang lama Sintayong dianggap selama ini banyak mengandalkan permainan yang bersandar pada kekuatan fisik dan lari, ya buktikan pelatih baru itu harus bisa lebih dari itu. Dan itu menurut saya juga bukan hal yang mudah, dan akan menjadi menarik kalau misalkan pelatih baru ternyata mampu membuktikan bahwa dia bisa mengubah tim ini tidak lagi bersandar sekadar ke permainan yang mengandalkan fisik dan lari. Ini tentu menjadi sangat baik bagi sepak bola Indonesia kalau kita punya pelatih tim nasional yang mampu mengembangkan tim ini lebih baik lagi. Itu baik bagi sepak bola Indonesia. Oke, ada dinamika yang harus dijaga Bungkus, diantaranya terkait dengan kultur dan juga komunikasi. Namun mana sih yang paling utama berkaitan dengan dinamika yang harus dijaga ini? Nomor satu, pelatih itu harus punya komunikasi yang baik dengan semua pihak ya. Pertama dengan jajaran pelatihnya ya, karena itu biasanya pelatih baru itu membawa tim pelatih sendiri, itu normal di mana-mana, karena dia butuh komunikasi dengan baik untuk menjabarkan program-programnya. Yang kedua, dia harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak yang mempekerjakan dia. Dalam hal ini federasi ya. Yang ketiga, dia harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemain-pemainnya, karena sistem yang dia buat, sistem yang dia bangun, program yang dia susun, itu yang menerjemahkannya nanti di lapangan ya pemain. Nah yang keempat yang tidak kalah penting, pelatih juga harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan supporter. Karena supporter ini pemain ke-12, orang yang memberikan dukungan kepada pemain sepanjang pertandingan, yang membuat tim ini bisa bermain melebihi kemampuannya. Dukungan penonton bisa membuat tim melampaui kemampuan terbaiknya karena dukungan penonton. Nah yang terakhir, pelatih yang baik juga harus mampu berkomunikasi dengan pers. Harus bisa membuat pernyataan yang baik, harus bisa meladeni pertanyaan-pertanyaan pers dengan baik, harus bisa membuat tim ini dicintai oleh masyarakat melalui publikasi. Nah ini tugas pelatih ini berkomunikasi sangat penting. Nah kultur itu menjadi penting saya pikir ketika dia mulai menjalankan tugasnya. Dia harus paham di Indonesia ini penontonnya sukanya gimana. Di Indonesia ini ketika sudah pertandingan selalu ada kebersamaan menyanyikan Tanah Airku. Jangan sampai pelatih nanti mengubahnya. Itu akan menjadi persoalan baru. Di Indonesia ini kebiasaan pelatih itu memberi kesempatan bagi supporter ketika timnas berlatih untuk berinteraksi. Jangan sampai itu juga diubah. Karena kecintaan pemain, kecintaan supporter terhadap timnas dibangun dari hal-hal seperti itu. Ritual sesudah pertandingan, kedekatan pemain dengan supporter tidak hanya saat pertandingan tapi juga saat latihan. Karena pendukung timnas Indonesia itu luar biasa. Tidak hanya pertandingan, latihan pun mereka datang berbondong-bondong. Nah pelatih harus tahu, pelatih baru ini tradisi sepertinya harus tahu. Jangan sampai tiba-tiba mengubah dan kemudian menciptakan ketegangan komunikasi dengan pemain maupun dengan supporter. Nanti belum lagi dengan pers.
pelatih baru harus paham budaya komunikasi persnya Indonesia, juga harus paham. Nah, pelatih baru Baik. juga bahkan harus paham dengan budaya media sosial Indonesia, nanti tidak kalah penting itu. Pelatih baru Itu nanti nomor satu kaget ya. ketika tiba-tiba Ya. akunnya dibanjiri oleh ratusan ribu atau bahkan Nah, jutaan tuh. supporter. Nanti Ya. jangan-jangan statement-statement dia yang mungkin sebelumnya tidak pernah menjadi persoalan, ketika sudah dibanjiri oleh jutaan Ya. netizen, itu menjadi persoalan. Itu juga perlu Baik. paham Ya. hal-hal seperti itu. Kultur sepak bola Indonesia ini kan sangat rumit ya, karena memang Baik, baik. supporter Indonesia ini salah satu yang fanatik di dunia, salah satu Baik. yang paling fanatik bahkan, dan itu Ya. akan membuat pelatih perlu memahami budaya semacam itu dengan baik. Ya. Nah, Harus ini sama-sama saling nanti akan jaga ya, menjadi Bungkus ya. tantangan besar bagi pelatih dengan waktu yang relatif terbatas. Baik, harus sama-sama saling jaga. Tentunya nanti ada pelatih baru dan juga dinamika Iya. kultur di Indonesia. Supporter juga harus saling jaga untuk memberikan kesempatan bagi pelatih baru ini. Bungkus, tahan dulu, kita akan kembali mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Erick Thohir saat konferensi pers berlangsung. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Ya, kembali kepada Bungkus. Ini pertanyaan terakhir, Bungkus. Usai pemecatan dari pelatih Sintayong, apa yang perlu dikejar ke depan dengan keterbatasan waktu yang singkat untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret? Ya, yang pertama kita semua paham bahwa PSSI tentu melakukan yang terbaik ya untuk tim nasional. Kita semua tahu bahwa kita menginginkan tim nasional ini lolos ke Piala Dunia. Karena itu saya berharap teman-teman supporter terutama gitu ya, teman-teman pengamat juga, tentu kita memiliki perbedaan pandangan ya. Tidak semuanya memahami alasan PSSI. Termasuk saya pribadi juga menganggap timingnya tidak tepat. Tapi keputusan sudah dibuat. Yang penting sekarang saatnya mari kita jaga soliditas dukungan kita kepada tim nasional. Yang penting kita juga berharap pelatih baru nanti mampu cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, minimal dengan timnya, dengan tim nasional, sehingga perjuangan yang sedang kita jalani lolos dari kualifikasi putaran ketiga ini tidak kemudian menjadi terhenti. Mudah-mudahan bisa terus melangkah ke putaran keempat dan lebih jauh lagi lolos ke Piala Dunia. Saya pikir bagi kita, bagi pendukung tim nasional, tidak penting siapapun pengurus PSSI, tidak penting siapapun pelatihnya. Yang terpenting itu adalah kita lolos ke Piala Dunia. Karena memang itulah harapan terbesar supporter sepak bola Indonesia. Jadi pelatihnya sekarang sudah berganti, mudah-mudahan mimpinya tetap sama. Kita bisa lolos ke Piala Dunia.
Amin, itu adalah mimpi dari seluruh bangsa Indonesia terhadap pemain ataupun juga kinerja-kinerja timnas. Nantinya kita akan tunggu seperti apa. Kita berharap yang terbaik untuk timnas, sama-sama jaga soliditas, bisa menampilkan prestasi yang terbaik. Terima kasih Bung Kusnaini sudah bergabung di kesempatan Breaking News Metro TV. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.